Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana keadaannya orang yang berada dalam kubur itu? Nabi menjawab, mal mayyit fi qabrihi illa kal ghariqil maghuz yantadir da'watah. Orang yang berada dalam kubur itu, kata Nabi, illa kal ghariqil maghuz, seperti orang yang tenggelam di lautan. Maka kalau keadaan tu mati dari kubur, pada tu terlalu dikasih, manggil tu terlalu dikasih dia apa aja gurau, ada yang laut, ada yang gak ada laut, dia mati berhenti, dia apa aja gurau, yang tampil dakwatan, ada nak aja ini perlu doang, sehingga orang yang datang melayat itu, dia kalau itu mati, sebaiknya begitu sampai doakan dulu, Allahumma ghfirli walahu. Kira dibaca kalau itu mati. Ibu-ibu jelas ini, dia itu lokal langsung si kado-kado teri, boleh menangis, tapi yang pertama diucapkan Allahumma ghfirli walahu. Bang, ada pengak baru bisa ngomong dengan yang lain. Tapi kadang kita lupa dengan itu. Iya, lupa dengan itu. Pak Ustaz, saya tidak bisa hafal itu Pak Ustaz. Tidak usah, bahasa Bugis saja Pak Tuhan ini. Ini tidak ada dikira bahasa Ugi kemasan banyak ki. Bahasa Ugi ini, Bang, ada pengak, ada penut itu sana. Selesai. Dia bisa bahasa Ugi Pak Ustaz, bahasa Indonesia ini mudah sekali. Itu biasa, si dia asing nawa air, sehingga hal ini Nabi menganjurkan doakan tuh. Kenapa? Apa yang doa yang terdoakan? Talqaquhu min abihi aw akhihi aw sadiqillah. Tanya paduangan ambina pada ranena, keluargana, sahabatnya itu ulama mengatakan sahabatnya itu selama dia seaqidah maka dia sahabatnya itu. Saya ACMM, beliau ini adalah Ketua Majelis Ulama Kecamatan Ulawang sekaligus pimpinan Pondok Pesantren As-Sa'diyah Fajalili. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa fil qail أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وقال أيضا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم وبلغ رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya oleh karena bisa jadi Bapak dan Ibu sedikit agak lama menunggu. Saya juga sedikit agak lama keliling di Sentral Baru karena pemahaman saya adalah Sentral Baru ternyata di sini. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, jemaah takziah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah,
inilah kalimat yang paling pantas kita ucapkan dalam mengawali pertemuan kita ini. Ulama kita mengatakan alhamdulillah itu adalah kalimat i'tiraf, kalimat pengakuan seorang hamba atas segala nikmat yang diberikan kepadanya. Dan salah satu nikmat yang kita rasakan pada malam ini, diberikan kesehatan untuk hadir di majelis ilmu ini. Banyak orang mungkin kesehatannya lengkap tapi tidak punya kesempatan untuk hadir dalam acara majelis ini, sehingga ulama kita mengatakan as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihhah. Kesehatan itu atau sehat itu seperti mahkota yang dipasang di kepalanya orang yang sehat. La yaraha illa illah. Mereka mahkota itu hanya dilihat oleh orang yang sakit. Alhamdulillah, ya paling sering kesini tuh kesehatan itu yang kumalasan. Sehingga Nabi mengatakan, jaga kesehatan sebelum datang sakitnya, dan jaga hidupnya sebelum matinya. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita kembali kepada kitab At-Tadhkirah oleh Syekh Imam Al-Qurtubi, bahwa sekarang ini almarhum anak kita Bapak Haji Nurdin ini tadi siapa yang datang, siapa yang ceramah, dia tahu gitu. Sehingga Nabi untuk hadis ini Nabi bersumpah. Kata Nabi, waladhi nafsi biyadihi watan rami, nyawaku nawarku pengulatang. Kenapa Nabi bersumpah? Karena banyak orang yang tidak percaya bahwa orang yang sudah dikubur itu bisa melihat apa yang dilakukan oleh keluarga-keluarga yang di belakang itu. Sehingga Nabi bersumpah, waladhi nafsi biyadihi annahum la asma'u li hadzal kalam minkum. Nengkel gimana? Ada dibicara di sini. Dia arifu, bahkan dia tahu siapa yang datang. Olehnya itu, malam hari ini berdasarkan hadis Nabi, almarhum sekarang di dalam kuburnya tersenyum. Nabi mengatakan, al-mu'min fi qabrihi fi rawdatin hadrah. Orang mukmin yang meninggal itu berada dalam kuburnya seperti berada dalam taman-taman surga yang hijau. Wa yurahadu fi qabrihi 70 zira'. Maka Nabi menambahkan, dan mereka merasakan luasnya kuburnya itu. Wa yurahadu fi qabrihi 70 zira'. Yaro arai ini sing manomor, ini sing meter jadi pakai jaka. Sebuah zirah itu puluh jaka. Jaka ni orang secara umum 30 cm. 70 kali 30 cm itu 21 meter luasnya kuburan orang mukmin yang sebentar menerima kiriman ini. Berbahagia mereka itu. Walaupun sekarang banyak pemahaman yang sedikit agak keliru. Naseni takziah itu bid'ah, naseni ziarah kubur itu bid'ah, naseni sedekah itu bid'ah, dan banyak lagi dengan itu. Orang yang mengatakan takziah itu bid'ah, yasinan itu bid'ah, tahlilan itu bid'ah, ziarah kubur itu bid'ah, saya yakin orang itu masih kurang kitab yang dibaca. Mereka tidak salah, tapi masih kurang kitab yang dibaca. Seorang perempuan yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Ummi mati, ibu saya meninggal ya Rasulullah. Engkau gawadin upigau bakwa menguntu menolong pemati guru. Kena kita tahu, bukan? Aku ya Rasulullah,
Terbitkan dalam kitab Imam Nawawi Al-Alqam, itu kitab kalau terjemahannya itu lebih 2000 halaman. Makin terbitkan tasaddaqu amaltakum walau bisurbati ma. Asidaqakum untuk tempatmu walau bisurbati ma, namun sikaca bawah. Sehingga makin yang diruta para ulama sepakat narikku si kaca uletu apalana, apalagi itu si panlinan itu banyak kias, itu banyak kias. Memang Nabi tidak akan ada sidak kau bepari, tidak akan lebih kasih dekat kau anda tidak akan lebih kasih dekat kau doi tidak. Terima kasih ulama narikku si kaca uletu apalana, lebih kau si panlinan itu banyak kias. Lalu Asma kembali bertanya, ya Rasulullah, dari perdigakan masih dekat apa lagi Rasulullah? Fa'ilam yaqdiru ala dzalika. Dari perdigakan masih dekat. Fabi ayatin min kitabillah. Bacaan mesti dibawa ayat seperti di Quran. Jadi kung kebaca Yasin, dia terbaca hadis sahih. Apa Yasin atau Al-Quran? Dia terbaca hadis sahih. Walaupun satu ayat. Apalagi aku Yasin. Bismillahirrahmanirrahim saja ulama mengatakan ada 19 huruf. Apalagi di suratul Fatihah. Apalagi dari qul huwallah. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal mazhabnya Mekah dengan Madinah. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal ubah dari kum ketumati engke keluargana bacaan ibadah ditambah dengan qul huwallahu ahad, ditambah dengan qul a'udzu bil falaq, diteruskan dengan qul a'udzu bin nas, dan 5 ayat suratul Baqarah sampai dengan muflihun. Bagi Imam Ahmad bin Hanbal bening ni mapatangi kau guru ni otomatis dengan bacaan ayat ini insyaallah maka aja kau guru. Jadi dasarnya untuk yasinan, dasarnya untuk bacaan Al-Quran ini juga menjadi dasar mereka tahu sedikit bid'ah banyak sekali Bapak dan Ibu diri yang sobat, malam ini malam kedua kita disadarkan oleh Allah sesuai dengan hadis Nabi, kafa bil mauti wa'idah. Inilah nasihat yang paling besar untuk kita, bahwa kematian itu banyak pendapat para ulama. Untuk mengetahui pasti bahwa kapan kita meninggal tidak ada yang tahu, tapi tanda-tandanya sudah banyak. Bahkan sampai ulama mengatakan sampai 40 tanda-tandanya itu orang yang dekat meninggal dunia. Salah satu tanda-tandanya ulama mengatakan nariku dina diiti roh wajah-wajah. Jadi yang benar roh dapat jadi pengolahan di mana wajah-wajah. Dibagi ulama banyak, misalnya nariku lopi buka itu kota di negara wajah-wajah di sini percaya loh itu mati sudah hitungan jam itu. Walaupun engkau sedih di gada wajah-wajah, ada satu orang dapat jadi pengolahan di gada wajah-wajah. Siapa itu?
Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita digago jujur, kan? Maju digago jujur Nabi kita. Apa boleh kemana yang bercahaya? Anta syamsun, anta badr, anta nuru fawqa nur. Dia nuli untuk wajojona apa macakai cahaya Nabi kita dari mana makan nasoi. Sehingga diganti cahaya Nabi kita. Selain daripada kita Muhammad SAW, kemana wajojona? Ulama kita mengatakan inilah patokan yang paling akurat bila zaman ini bawa dari kemudian jauh wajojona. Selain daripada itu banyak segala, tapi ini yang paling dekat yang saya sampaikan. Bapak dan Ibu diri yang saya hormati, yang ketiga yang saya mau sampaikan, untuk menangkal pendapat bahwa takziah itu tidak ada dasarnya. Kemarin saya maulid di Masjid Nurul Huda Bajul. Saya katakan bahwa sekarang ini musimnya pemahaman serba bid'ah. Bahkan saya pernah ditegur karena saya punya kebiasaan bawa tasbih ke masjid. Ini orang mendekati saya, Pak Ustaz, hadir tak tasbih, tasbih dah, maka iya. Betul ya? Ada juga waktu masjid tidak sebab motor kan, maka ada kita yang kena motor beda tu ya. Jadi kalau berbicara masalah bid'ah sampai dunia kiamat tidak bisa selesai. Hanya satu patokan yang saya berikan kita. Biar pendeta tadi Buni yang seumuran dengan saya, kenal betul dengan terkali si bawah pemilik ini, dan orang yang tua kenal betul dengan disingkat ke Haji Muhammad Yunus Marta. Di Makassar orang kenal betul dengan Kiai Haji Senusibahan Solusi. Semua pernah belajar di Mekah puluhan tahun dan digagah berani menjadi pak guru di Tanah Ugi. Ulama kita yang saya sebutkan tadi, dia canggih mengaji temani tahu, dia Mam Maulid matu, Mam Merajik matu, Loka matu minta kau guru. Sementara dari kalangan kita yang belum jelas pendidikannya, yang belum jelas pesantrennya, yang belum jelas kitabnya, membid'ahkan semua apa yang kita lakukan sekarang ini. Tetapi tidak perlu dilawan hal itu. Cukup karena mereka belum membaca kitab tentang itu, selesai. Sehingga penyakitnya sekarang kita, Nabi pernah menyampaikan, kata Nabi, afatul ilmi al-khilaf, penyakitnya orang yang punya ilmu adalah kesombongan. Kesombongan. Sehingga Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, apakah tanda-tandanya orang yang sombong itu? Pada Nabi, ini Nabi menyampaikan, pada Nabi, siapa yang menganggap remeh sesama manusia dan merasa dirinya paling benar, itu sebagian dari sombong. Dalam beragama merasa benar perlu dan wajib, tapi merasa paling benar ini adalah bagian daripada kesombongan itu. Ada yang Nabi tuju, jenis Nabi tuju, sempayan Nabi tuju, pakaian Nabi tuju, yang lain salah. Ini semua bagian daripada kesombongan ini. Sehingga alhamdulillah, berdasarkan dengan hadis Nabi, kata Nabi, ma min mu'minin yu'azzi akhahu Allah bi musibatihi
illa kasahu Allahu min hulalil karamati yawmal qiyamah. Ini tahu mataziyah masyhur mataziyah min kalinga taziyah kita pada malam ini illa kasahu Allahu min hulalil karamati yawmal qiyamah. Ditarungan pakaian di surga tapi mati di matu nak dibitati illa kasahu Allahu min hulalil karamati yawmal qiyamah. Nah taruhan di pakaian pengatali dalam surga namanya min hulalil karamah, pakaian kebesaran. Alangkah bahagianya coba kalau ada anak kita, keluarga kita yang pakai baju kedinasan dilantik apapun jabatannya mereka, pejabat apapun dia berbahagia. Alangkah lebih berbahagianya kita kalau di surga nanti kita malaikat yang siapkan pakaian langsung nafas ke diri. Ya Allah, pakaian apa ini yang saya tidak pernah siapkan di dunia ya Allah? Itulah pakaian min hulalil karamah, pakaian kebesaran yang hanya didapat oleh orang yang bertaziyah seperti kita ini. Sehingga dengan itu ibu-ibu tidak usah ragu kalau ada yang membid'ahkan ini, biarlah mereka membid'ahkan, yang jelas pahala sudah menunggu kita. Suatu ketika Nabi pernah berdiri di hadapan sahabat. Kata Nabi, Tuba, di sini Tuba berbahagialah. Ulama mengatakan di sini berbahagia surga unrun. Tuba, marani wa amanabi. Pakai kita ubah surga unrun. Tongkem ni taka wa amanabi mata dia. Baca sunnah. Sahabat semua tersenyum dan bergembira. Ini gaya itu apa dia gaya dari kan? Lalu Nabi menyambung hadisnya. Wa tuba 3 kali Nabi mengulang. 3 kali. Wa tuba. Upapa surga orang berbahagialah orang man amana bi wa lam yarani. Niki mata dia nama dia tak. Jadi mana tuh? Kita ini semua Nabi menyampaikan, sehingga kalau berdasarkan dengan hadis ini hanya terang surga menantikan kita. Insya Allah dengan melaksanakan sunnahnya ini dan melaksanakan sunnah para sahabatnya, tidak usah lagi ragu dengan apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Bapak dan Ibu hadirin yang dihormati, selanjutnya yang saya mau sampaikan, Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana keadaannya orang yang berada dalam kubur itu? Nabi menjawab, mal mayyit fi qabrihi illa kal ghariqil maghuz yang tadir da'watan. Orang yang berada dalam kubur itu, kata Nabi, illa kal ghariqil maghuz, seperti orang yang tenggelam di lautan. Maka kalau keadaan itu mati dari kubur pada tuh terlalu dikasih manggil tuh terlalu dikasih dia pajak gurah ada yang laut, ada yang gak ada laut dia pasti berdiri. Dia banyak gurau yang tabiru da'watan, ada nak kajian berdua, sehingga orang yang datang melayat itu dia kalau di tempat ini sebaiknya begitu sampai doakan dulu, Allahumma ghfirli walahu. Ia dibaca kalau di tempat ini. Ibu-ibu jelas ini. Dia itu lokal langsung si kado-kado teri boleh menangis, tapi yang pertama diucapkan Allahumma ghfirli walahu. Adam pengatir baru bisa ngomong dengan yang lain. Tapi kadang kita lupa dengan itu. Iya, lupa dengan itu. Ustaz,
Saya tidak bisa hafal itu Pak Ustaz. Tidak usah. Bahasa Bugis saja Pak Tuhan ini. Ini tidak ada dikira bahasa Ugi kemas sempaya ki. Bahasa Ugi ini. Ibu, ada penggak? Ada penuntut dosa. Selesai. Dia bisa bahasa Ugi Pak Ustaz. Bahasa Indonesia ki. Mudah sekali. Hidup itu biasa. Si dia asing doa aja. Yang hal ini Nabi menganjurkan. Doa itu. Kenapa? Apa yang doa yang tak doa? Talqaquhu min abihi aw akhihi aw sadiqillah. Tanya paduangan ambina pada ranena, keluargana, sahabat-sahabatnya. Sahabatnya itu ulama mengatakan sahabatnya itu selama dia seaqidah maka dia sahabatnya itu. Berarti selalu. Olehnya itu berbahagialah almarhum anak kita Haji Nurdin si Agatul Muda yang bertaziah malam ini. Boleh jadi kita punya uang yang banyak, kita punya anak, tapi tidak ada anak yang mampu melakukan sesuatu itu. Boleh jadi. Tapi berbahagia mereka. Dan ini adalah Nabi pernah menyampaikan, wa inna hadaya al-hayat wa inna hadaya al-ahyat al-amwat. Hadiah yang bisa diberikan kepada orang yang meninggal doa wal istighfar, doa, sehingga orang yang datang ziarah kubur itu maka dianggap Rabi'ah al-Adawiyah itu seorang ulama dari kalangan sufi yang perempuan yang golongan waktu itu seumur dengan Harun al-Rashid. Rabi'ah al-Adawiyah pernah dimimpikan oleh sahabatnya. Maka sahabatnya napanipi ka Allah Ta'ala napanipi ka Allah Ta'ala napasita ka Rabi'ah al-Adawiyah riwayatuna 101 tahun yang lebih yang lalu waktu mati. 1 tahun yang lalu waktu mati napanipi ka Allah Ta'ala. Siapa bicara kan? Gankan makutana ka ya Rabi'ah al-Adawiyah makutana ka letutungan dan apalagi yang engkau masih dekat, engkau baca salawat, engkau mengaji, engkau meluduk, jadi aku tak. Oke, kita jawab Rabi'ah al-Adawiyah ini dalam kitab Ar-Ruh oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Maka ini Rabi'ah al-Adawiyah narik engkau piring paduan, engkau masih dekat. Engkau malaikat mantaraka kaya rola beri mangkuk lalu ni rola tiro ke dulu yang kedua ini lagi apa Adawiyah na beri mangkuk lalu ni na paleso de lo paleso man de lo maka dia pakiringan na yan olehnya itu yang ditunggu oleh keluarga kita sedekah untuk keluarganya, uang yang ditabung di balik itu ATM yang kita miliki berapapun jumlahnya belum tentu kita yang miliki, karena ulama kita mengatakan harta itu hanya 3 itu milik kita. Yang pertama yang sudah dimakan, yang masuk dalam perut itu habis. Yang kedua harta yang sudah dipakai laku sudah hancur itu. Yang ketiga harta yang sudah disedekahkan ke jalan Allah. Hanya itu yang kita miliki. Ya lo tabungan tak mau dibangun, boleh jadi nanti kelima itu ada, bisa jadi seperti itu. Olehnya itu jemaah takziah yang dirahmati Allah, berbahagialah orang yang banyak tabungannya di dunia, tapi banyak juga tabungannya di akhirat. Dan salah satu tabungannya di akhirat kata Nabi adalah ikhrajus shadaqah. Itu adalah tabungan untuk akhirat kita. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, saya kembali tadi doa. Ulama kita mengatakan
seandainya setiap minggu tidak merepotkan, maka sebaiknya kata Nabi, setiap hari Jumat umat saya datang ziarah kubur. Kalau tidak bisa hari Jumat, hari Sabtu ini, lalu ditanya kenapa ya Rasulullah, bahwa hari itu semua roh-roh dulu menunggu siapa yang datang berziarah di kuburnya itu. Memang ulama menafsirkan bermacam-macam. Ada yang menafsirkan kalau dari kalangan tabi'in, Atta bin Yasar, maka di Atta bin Yasar sampai 40 hari itu setelah meninggal, roh itu masih berkeliling di sekitar kubur itu, di alam barzah itu. Tetapi alam barzah itu tidak ada yang bisa menembus, sehingga tidak ada yang namanya roh gentayangan, tidak ada. Kalau misalnya besok lusa ada keluarganya Haji Nurdin melihat, maka kita anakku sudah di toko, bukan, dia sudah disu. Bainahuma barzahun la yabghiyan, tidak ada yang bisa menembus. Tetapi Atta bin Yasar mengatakan Allah menugaskan malaikat mengantar penglihatannya itu dari kuburan sampai dengan rumahnya itu. Itu menurut pendapat ulama yang satu, ulama tadi namanya Atta bin Yasar, sampai 40 hari. Sehingga Nahdlatul Ulama sepakat bahwa 7 harinya, 40 harinya, bahkan sampai 100 hari itu semua bagus dilakukan itu. Itu bukan bid'ah, tapi adalah syariat yang dilakukan oleh Atta bin Yasar, seorang tabi dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Dengan doa ini, inilah yang banyak salah penafsiran. Mereka tahu kuburai malam tahu atau puri bapak butin ini ugie biasa jadi budaya kita di atas ziarah kubur. Tetapi harus hati-hati. Kata Nabi, untuk nah itu cuma ziarah kubur fazuru. Memang dulu di Mekah Nabi mengharamkan ziarah kubur di Mekah. Setelah Nabi di Madinah, untuk nah itu cuma ziarah kubur. Wahai sahabatku, umatku, sekarang saya perintahkan ziarah kubur. Tetapi di ziarah kubur ini banyak kemusyrikan, bahkan bisa mendatangkan kekafiran. Uri malam betul ini, lukas ziarah kubur, mereka ada TV, tole, apalagi ini gasut kena tual simat tole. TV ini IPA, TV ini apa dan sebagainya. Bahkan yang paling parah mega lepa malah aju-aju apa majakan apa tumpu aju-aju. Ini bahaya. Hanya Nabi menganjurkan bahwa yang boleh dibawa, yang bisa dibawa kalau ziarah kubur itu, Nabi pernah melewati sebuah kuburan. Nih kali ini Nabi kita disisir atau bisa kubur. Gak kayak Nabi kita depannya malah pakai Roma ya malu ya mamatai. Karena yang menena aju kayungnya ya rumah matai tuh mamatai. Dia apa aja matasbih. Subhanallah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia apa aja matasbih. Nah kedua Nabi kita ya rumah pakai rumah. Nah pendapat cica. Pendapat yang satu mengatakan satu kubur yang satu, yang satunya kubur yang lain. Itu makanya kita sedi toda sedi asa sopnya dasar. Makanya kita ibuang tanah bodoh diringani pas kesana itu di kubur dan kabarakun apa ye palapaka rumah. Inilah yang dikiaskan ni tamakupe tawe koloki mita kubur pilih bunga. Iya koti bunga na patupo bawa di kubur itu gak ada baca baru bawa na TV. Maka agak berada tempat apa dia agak kita dia nu postas aja tapi oi malu sakit. Kalau di paci kubur na tapi baru di tiwiran. Apa itu agak tahu
Ini banyak. Yang kedua, Kiai Haji Muhammad Bilalu, seorang ulama yang mengarang kitab Mubtadi Juhala. Maka di narekong katulog kasar kubur, narigaga pala pakaloma na runtuh apa susah, narigaga di bawah susah. Maka na ko tiwi uai, na tolo yaro kubur na tolo dengan pemahaman. Maka datang na bodoh diringangi pasesan yang konsep kubur dan kamarakon apa yang rotanen akan nauai. Nah, pernah baca inna a'tayna kal kautsar dan seterusnya, dikatakan tersenyum berbahagialah orang yang meninggal yang ada di dalam kubur. Ini syariat agama kita. Jadi mengeluh malah kita baca. Yang saya kira, yang saya juga khawatir, ada kamu mati di rumah ini, pada jamaah haji setiap tahun berangkat umrah, mati di lembur di kampungnya malah kita rumah baca. Dia disuruh baca doang, menengah Jumadi itu apalagi di Senin ini. Iya, saya khawatir seperti ini banyak terjadi. Mereka boleh kota yang kubur dalam laporan di kampung masyarakat kubur siapa pak baca. Iya banyak seperti itu. Karena saya sering mendapatkan seperti itu. Ya kalau seperti anak tadi itu disuruh baca tidak dilakukan, kalau ada pengajian tidak dilakukan kan. Tapi yang lain seperti itu. Maka ulama kita mengatakan, kok digaya itu nah. Ini nak dengan catatan yang kemakun rei itu nak dan belum boleh. Ya kamu bertimpa rumah dari lo keminta kubur boleh, tapi hanya berdiri di depan pintu gerbang kuburan atau gerbang sampai pahala jangan masuk. Ulama melarang seperti itu. Assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimin wal muslimat, insyaallah bikum lahiqun. Dia bisa ngibadat Pak Ustaz apa sih begini buang pas salah seluruh orang selalu makun rei. Insya Allah iya matu botol kalau keleu berapa hari hanya saya menunggu giliran sekarang. Kita semua itu menunggu giliran. Bisa jadi besok saya meninggal atau bapak, tapi mudah-mudahan bapak dulu daripada saya. Supaya saya bisa datang lagi takziah kan. Maaf saya minum dulu. Dia pada nasu. Setengah jam ini. Dia pada nasu anu nama kun rai tat. Dia pada nasu anu nama kun rai. Ya. Sekarang jam 9. Berarti sudah hampir 1 jam. 1 jam. Kok melampaui itu betul kan? Ya mobil pulang tuh. Kok mungkin tambah lagi sedikit. Jadi doanya itu ulama kita sepakat bahwa kuligaga uai, kuligaga pala pakar rumah jenah, ini tadi cukup kita saja datang. Digaga misalnya baca bahasa Arab tidak usah, itu nah. Dia komata assalamualaikum emakku, assalamualaikum bapakku, assalamualaikum anakku na balik. Dia nggak kita. Bacaan ibu Allah maghfir laha yakumakun rei. Jadi sisa itu pada mana dibacaan paduan yakumakun mati si bau Qur'an. Dia tuh disuruh baca dia tak tahu udah digosok nama baca dia. Makut ada di dulu Qur'an aja yang yakumakun rei. Pasti salah pada mana. Yakumakun rei maka Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Dia cuma bahasa ugi ke buat Adam pelang doku buat mereka lu sana dan pelang buat sama si buat pertama di surga mu buat dan tadi mulai
bahasa Inggris saja, tidak usah bahasa yang rumit-rumit. Ya tulis. Yang salah banyak terjadi. Ya kembali Pak baca, buri Pak buti lo kesana kubur, ya lo terus baca, betul ya lo. Iya lo. Tiap pulau kecil lingkun, buri Pak siala yanu. Lu doangan juga malah buru nama saya pedalin. Nah, satu matur dulu lah. Atau boleh haji, boleh umrah. Kinya boleh tuh haji. Lu doangan juga main payment. Kok lu doangan itu berarti? Ini yang banyak terjadi sekarang karena tidak paham kaidah berdoa untuk ahli kubur itu. Selanjutnya yang saya mau sampaikan, bagaimana dengan ziarah kubur itu? Makanya kita manzar kubur. Kita ini sari kuburku di Madinah. Faqad wajabat syafaati. Kita faqad wajabat syafaati. Wajib ni matu natabima syafaatku. Biasanya wajib mesti matu nabi tidak sapat matu suri murid. Maka lebih yang boleh sari kubur. Nabi sendiri. Sehingga kalau ada orang yang menentang ziarah kubur, berarti menyalahi sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Yang dilarang kalau datang di atas kubur minta kepada ahli kubur itu yang diharamkan. Tapi kita datang doakan. Wa yurahabu fi qabrihi sab'una zira'a. Dari kaum kalau kami berdoang diluangi kubur tempat kita ini. Berbahagialah orang yang telah meninggal dunia, keluarganya masih dekat, keluarga dia baca perjuangan untuk keluarganya, anaknya, sehingga suami itu diampuni dosanya kalau meninggal dunia, kalau istrinya ikhlas melepas kepergian suaminya. Begitu juga sebaliknya, istri diampuni dosanya kalau istri meninggal, suami ikhlas meninggal. Ibarat Nabi Ayub itu, Nabi Ayub untuk mati anak-anak 8 sekaligus dalam riwayat itu. Maka iblis Nabi Ayub, marilah kamu ke sumpahyang nama mati anakmu, cicing anakmu mati. Maka Nabi Ayub akan baca Nabi Ayub, alhamdulillah, nak baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka tadi iblis, marilah kamu baca alhamdulillah mati anakmu. Langsung bercakap Allah Ta'ala silat pun anakku apakah yang itu ya punah Allah Ta'ala punah ya kok Allah Ta'ala punah anak yang manusia siapa yang bisa melarang. Inilah yang terjadi kepada kita, kepada anak-anak yang ditinggalkan oleh Haji Nurdin agar mengikhlaskan orang tuanya. Mereka sudah tersenyum di dalam kuburnya, banyak berdoa, banyak mengirimkan fatwa kepada orang tua kita agar mereka selamat di dalam kubur itu. Karena situasi juga sudah tidak memungkinkan, maka saya tutup dengan mengajak para hadirin untuk sama-sama berdoa bersama, sehingga dengan berdoa kita keselamatan dan tunai dosanya diberkati dengan surga hati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakirin wa hamdan na'imin. Allahumma salli ala Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wal nasir bil hadi ila siratal mustaqim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa qina nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.